Умерла, тебе дома недоступны телефоны. Дальше от друзей знакомых забрала своего боя. Я связала твои руки, все истерики наружу. Не пойму, ну почему же превратилась всё в... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati Widiawati, Prodi Akuntansi Semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Меня бесит, что ты милый, бесит вся твоя забота, и поэтому насильно Beberapa ahli menyebutkan tentang pengertian sistem. Di antaranya, menurut Abdul Qadir, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Secara ringkasnya, sistem adalah sekumpulan komponen, orang, perangkat keras, informasi, dan juga lain-lain yang berinteraksi satu sama lain secara terpadu untuk mencapai suatu tujuan umum atau goal sasaran tertentu. Sedangkan prosesnya ini sendiri yaitu suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur yang saling berinteraksi secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan mengarah pada suatu tujuan umum atau sasaran tertentu. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur ini adalah suatu urutan kegiatan klenikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dan kegiatan klenikal ini terdiri atas menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah, dan juga membandingkan. Kemudian ada beberapa proses dari sistem. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, penghalusan data, yang ketiga, pengolahan data, dan yang keempat, output data. Di sini ada pengendalian sistem. Pengendalian sistem ini adalah proses untuk mencegah atau mengarahkan kegiatan suatu organisasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian dari sistem akuntansi adalah merupakan metode dan juga prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan perusahaan atau organisasi bisnis. Dari pengertian tadi, sistem akuntansi memiliki unsur-unsur pokok yang terdiri atas formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan juga buku pembantu, serta laporan. Berikut ini uraian lebih lanjut dari masing-masing unsur sistem akuntansi. Untuk yang pertama, formulir. Formulir ini merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering juga disebut dengan istilah dokumen, karena formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir juga disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Selanjutnya, pengertian dari jurnal. Jurnal ini merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi perencanaan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini, data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Dan yang ketiga yaitu buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Buku besar ini di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan. Pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk menyajikan laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu buku pembantu. Buku pembantu ini jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rincian lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu atau subsidiary ledger. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu di dalam buku besar. Kemudian pengertian dari formulir yaitu secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan data. Formulir juga digunakan untuk menetapkan tanggung jawab, timbulnya transaksi bisnis perusahaan, merekam data transaksi bisnis perusahaan, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain dalam organisasi atau organisasi yang lainnya. Ada juga formulir elektronik. Formulir elektronik ini merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Terdapat beberapa manfaat dari formulir elektronik. Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Dan yang kedelapan, kemudahan dalam pengelolaan formulir. Selanjutnya, ada tujuan pengendalian internal. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan juga kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya yaitu aliran data. Aliran data ini menggambarkan penyaluran informasi dari satu bagian sistem ke bagian yang lainnya. Di sini ada simbol-simbol dari diagram alir. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.